Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalnya di sini saya memiliki beberapa transformasi linear yang merupakan pemetaan dari Rn terhadap Rn. Nah, kita lihat bahwa ini merupakan domain yang merupakan Rn dan ini juga kodomain yang juga merupakan Rn. Nah, kita lihat di sini jikalau kita memberikan beberapa vektor di domain, maka kita dapat panggilnya sebagai vektor X, lalu kita dapat mentransformasikan dengan memetakan ini pada beberapa anggota dari kodomain yakni Rn, sehingga kita dapat memanggilnya sebagai pemetaan dari T atau pemetaan X atau T terhadap X semenjak T merupakan transformasi linear dari pemetaan X, dan kodomain ini ekuivalen terhadap maksud saya AX dan AX, sehingga kita tahu bahwa matriks A dikalikan dengan matriks X merupakan hasil dari transformasi terhadap X, sehingga kita dapat lihat bahwa jikalau kita menggunakan A adalah matriks untuk T atau transformasi matriks untuk T, sehingga di sini kita dapat tuliskan transformasi matriks dari T. Kita dapatkan uh, kita dapatkan tentang vektor yang memiliki representasi di cara yang berbeda. Nah, kita lihat ketika kita menuliskan vektor X seperti ini, lalu kita asumsikan bahwa ini merupakan terrepresentasikan dari koordinat standar, sehingga akan ada hubungannya dengan basis standar. Ini akan lebih umum, di mana ketika A merupakan transformasi untuk T, hanya ketika X adalah representasi di koordinat standar, dan hanya ketika X koordinat dituliskan dalam koordinat yang sama. Dan kita lihat bahwa A merupakan transformasi matriks untuk T. A is the transformation matrix for T dengan berdasar pada basis standar with respect to this standard basis. Nah, kita lihat bahwa di sini terdapat hal yang berbeda di sini, bahwa ketika kita memakai sistem koordinat kita dapat menghasilkannya dengan sistem koordinat standar, dan ketika kita mengalihkannya dengan merepresentasikan vektor tersebut dikarenakan Rn merupakan hasil perkalian basis span yang merupakan perkalian basis dengan merepresentasikan Rn maksud saya, dan lalu kita menggeneralisasi koordinat vektor yang dimiliki, kita dapat merepresentasikan beberapa vektor di Rn dengan koordinat-koordinat tertentu. Nah, sehingga hal ini akan semakin konkret. Kita lihat misalnya kita memiliki beberapa basis B yang sama dengan linear, bebas linear, dan kita definisikan bahwa V1, V2, sampai Vn. Nah, sekarang yang dapat kita lihat adalah vektor yang bebas linear, dan kita lihat B merupakan basis untuk Rn, sehingga B adalah basis untuk Rn, sehingga untuk beberapa cara kita dapat menuliskan vektor merupakan bebas linear di Rn jika dapat merepresentasikan kombinasi linear di sini dengan beberapa vektor dari Rn yang terrepresentasikan di koordinat. Nah, untuk beberapa vektor X yang sama, kita dapat merepresentasikan ini di basis standar yang kita miliki, sehingga kita memiliki vektor X. Lalu apakah yang dapat kita dapatkan dengan ketika kita melihat vektor yang sama dengan X, ini akan sama seperti ini dengan denotasi seperti ini. Vektor yang sama dapat merepresentasikan basis tersebut, dan ini akan terlihat beberapa himpunan dari koordinat yang merepresentasikan basis yang sama. Nah, kita lihat bahwa terdapat vektor di sini yang merupakan Rn, sehingga kita dapat merepresentasikan dengan kombinasi linear dari hal tersebut, atau kita dapat merepresentasikan dengan koordinatnya, di mana berdasarkan pada basis tersebut, sehingga pada titik ini kita dapat merepresentasikan ini dengan koordinat di mana berdasar pada basisnya, sehingga ini merupakan hal yang menarik di mana kita dapat
menuliskan hal yang menarik ke dalam hal tersebut. Misalnya kita mengalihkan A dengan N yang merupakan pemetaan dari T di koordinat standar, sehingga sekarang ketika saya memulainya dengan koordinat, saya memiliki basis yang lain di sini, di mana T dapat merupakan tetap menjadi pemetaan dari Rn terhadap Rn, dan transformasi akan menjadi bentuk hasil kali titik dari domain ke domainnya, sehingga kita dapat lihat bahwa kita tetap mendapatkan memetakan titik yang sama, sehingga saya dapat memetakan X pada X, dan ini akan diberikan label sebagai X, sehingga kita dapat lihat bahwa T di sini akan terlihat sebagai matriks dikalikan dengan vektor tersebut. Nah, sehingga di sini mungkin kita dapat tuliskan sistem koordinat yang berbeda. Kita dapat tuliskan sebagai representasi dari pemetaan X ke domain yang kita miliki di koordinat dengan berdasar pada B, sehingga ini dapat menghasilkan hal tersebut, sistem koordinat tersebut dengan berdasarkan basis yang memiliki matriks yang lainnya, sehingga kita dapat mendapatkan matriks D dikalikan dengan representasi dari X dikalikan dengan, sehingga di sini kita dapat tuliskan bahwa transformasi B merupakan basis dari Rn, dan kita dapat tuliskan bahwa transformasi dari X pada koordinat B sama dengan D dikalikan X dengan koordinat B, dan D merupakan transformasi dari matriks untuk T, dari matriks T. Nah, seperti itu. Dan kita lihat bahwa ketika kita mengasumsikan bahwa kita memiliki X di standar koordinat yang kita miliki, sehingga sekarang D kita asumsikan memiliki X di koordinat yang berdasar pada basis tersebut, kita dapat berdasar pada basis B. Nah, di sini tidak terdapat alasan di mana hal tersebut berbeda antara vektor yang satu dengan vektor yang lainnya, sehingga kita merepresentasikan bahwa kita mengalihkan A dan kita mendapatkan AX. Kalau kita merepresentasikan di koordinat yang tidak standar, maka kita akan mendapatkan representasi yang tidak sesuai dengan standar koordinatnya, sehingga kita dapat melihat hubungan di antara D dan A. Nah, sehingga kita belajar tentang kita telah mempelajari di video sebelumnya tentang perubahan dari basis matriks yang kita dapat lihat dan kita dapat mengeneralisasinya. Ketika terdapat perubahan dari basis vektor untuk V1 dan V2, di sini kita tuliskan V1 dan V2, lalu kita memiliki kolom V2 yang merupakan Vn, dan ini merupakan sebuah matriks N kali di sini N kali N matriks, di mana merupakan matriks yang bebas linear, dan kita tahu bahwa terdapat vektor kolom di sini, sehingga kita tahu bahwa C merupakan dapat diinverskan atau invertible. Kita telah belajar bahwa di beberapa video yang lalu bahwa ketika kita memiliki beberapa vektor X, dan ini merupakan representasi dari koordinat dengan berdasar pada basis B, kita dapat mengalihkan C, lalu kita dapat menghasilkan vektor X. Nah, seperti ini, sehingga kita dapat menyebutkan bahwa kombinasi linear di sini merupakan C sama dengan invertible atau dapat diinverskan, sehingga kita dapat lihat bahwa kita memiliki format standar untuk X, di mana koordinat standarnya kita dapat kalikan dengan C inverse, dan itu akan membuat kita mendapatkan koordinat untuk X dengan berdasar pada basis B. Nah, dari kedua hal tersebut kita dapat mengalihkan kedua sisi dengan persamaan tersebut. Kita kalikan kedua sisi dengan
persamaan C tersebut sehingga kita dapatkan pernyataan yang ada di kanan. Nah, kita mendapatkan sebuah relasi atau hubungan di antara keduanya. Sekarang kita lihat, misalnya kita memiliki D dikalikan dengan XB, sehingga kita dapat tuliskan ini sama dengan D dikalikan dengan X, D dikalikan dengan XB, dan ini akan mendapatkan atau ini akan sama dengan D terrepresentasi oleh X dengan koordinat dasar basis B, sehingga kita dapat tuliskan ini seperti ini. Kita gambarkan di dalam grafik, kita dapatkan D dikalikan dengan XB, X koordinat B, sehingga akan sama dengan hal yang terdapat di sini, sama dengan transformasi dari X yang terrepresentasi di koordinat dengan non standar koordinat, sehingga akan sama dengan transformasi dari X representasi dari koordinat sistem koordinat tersebut berdasar pada B. Sehingga apakah transformasi dari X? Transformasi dari X merupakan hal yang sama sebagai A dikalikan dengan X, sehingga transformasi standar jika kita memiliki X adalah representasi dari koordinat standar, sehingga ini akan sama dengan X di koordinat standar dikalikan dengan matriks A, lalu kita akan mendapatkan perkalian hasil kali titik dengan koordinat standarnya, sehingga kita dapatkan di sini bagaimana kita dapat menemukan hasil dari vektor AX. Nah, kita lihat vektor ini kita tuliskan sebagai persamaan yang kita miliki di sini, di mana akan sama dengan AX koordinat B di sini. Dan faktanya bahwa ketika kita memiliki ini, pernyataan yang pertama, kita mendapatkan hal yang sama, sehingga jika kita mendapatkan representasi dot dari regular standar, kita mendapatkannya sebagai C. Nah, biarkan saya menuliskannya seperti ini, di mana kita dapatkan nilai dari C. Nah, seperti ini saya dapat melihat pernyataan pertama, kita memiliki hal tersebut, kita memiliki hal yang sama, intuisi pertama dan selalu benar, di mana hal tersebut sama dengan hal yang kita representasikan di sini, dan kita dapat menuliskannya kembali sebagai C inverse ketika AX akan sama dengan C inverse dikalikan dengan AX, dan vektor AX terrepresentasi di koordinat non standar yang merupakan hal yang sama sebagai perkalian dari inverse dari perubahan matriks basis dikalikan dengan vektor AX. Dan jikalau saya memiliki vektor AX dan saya mengalihkannya dengan perubahan matriks basisnya, saya akan memiliki representasi dari vektor AX di basis yang tidak standar. Nah, lalu apakah vektor X sama dengan apakah vektor X? Vektor X merupakan sama dengan perubahan dari basis matriks dikalikan dengan X terrepresentasi di koordinat non standar, sehingga ini akan sama dengan C diinverskan dikalikan dengan A. Kita tuliskan di sini sebagai C inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan C dikalikan dengan X. Nah, ini merupakan koordinat standar yang kita miliki. Dan jikalau saya memulai dengan representasi dari yang tidak standar dari X atau koordinat dari X, kita dapat mengalihkannya dengan D. Kita gunakan ini, titik tersebut dengan titik yang di atas tadi, dan titik ini akan merupakan titik yang tidak standar, memiliki representasi non standar dari transformasi X, atau kita dapat tuliskan bahwa koordinat dari transformasi X adalah X di koordinat standar. Ini merupakan A dikalikan X, sehingga kita dapat merepresentasikannya di koordinat yang non standar. Sekarang A dikalikan X merupakan koordinat yang tidak standar sebagai C inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan X.
Jika kita berpikir bahwa hal tersebut dapat kita representasikan dengan koordinat non-standar, kita dapat mengalihkan representasi koordinat tersebut. Lalu akhirnya kita dapat melihat bahwa X merupakan hal yang sama sebagai C dikalikan dengan koordinat non-standar dari AX. Sehingga kita dapat mengganti X dengan berikut. Sehingga kita dapatkan D dikalikan dengan koordinat dari X, maka berdasarkan pada basis B akan sama dengan C inverse A dikalikan dengan C dikalikan dengan koordinat dari X dengan berdasar pada basis B. Nah, seperti ini kita harus memiliki sama dengan C inverse dari AC. Nah, sehingga dia merupakan transformasi matriks yang berdasar pada yang berdasarkan pada basis B, dan saya akan tuliskan di sini bahwa C merupakan sini bahasa Inggrisnya adalah D is the transformation matrix for T with respect to the basis B, dan C adalah perubahan dari basis matriks untuk B, sehingga kita dapat tuliskan di bawah ini sebagai NC is the basis the change of basis matrix for B. Nah, di sini kita dapat tuliskan bahwa dan A merupakan transformasi matriks untuk T yang berdasar pada basis standar, sehingga di sini kita dapat menyebutkan bahwa ini merupakan, atau di sini di bahasa Inggrisnya adalah NA is the transformation matrix for T with respect to the standard basis, dan D dapat kita tuliskan sebagai C inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan C. Ini merupakan hal yang besar untuk menentukan suatu transformasi matriks yang berdasarkan pada basis matriks tersebut. Kita tahu bahwa untuk mengetahui A merupakan suatu matriks yang berbeda, kita dapat merepresentasikannya dengan transformasi linear dari koordinat yang berbeda. Nah, kita lihat bahwa di sini kita dapat membangun sebuah perubahan dari basis matrik untuk sistem koordinat yang umum, dan transformasi baru matriks ini berdasarkan pada basis. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.